Ambon yang dahulu hampir 80% Muslim bisa kita hancurkan. Mengapa dengan Aceh Singkil yang hanya kawasan kecil pun kami tidak takut? Assalamualaikum semuanya. Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah perbatasan antara Aceh dengan Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Aceh Singkil memiliki berbagai ragam suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat, sehingga Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah yang majemuk. Suku Singkil hidup dan tersebar di 3 wilayah, yaitu di wilayah pesisir pantai yang disebut Singkil, daerah pinggiran sungai, dan dataran tinggi sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Namun, di samping keanekaragaman suku bangsa yang multikultural, agama adalah satu hal yang harus diperhatikan secara serius di Singkil. Karena dalam sejarahnya, konflik agama memang sering terjadi di Singkil. Hal ini terbukti dengan telah terjadinya serangkaian konflik yang pernah terjadi di masa lalu, yaitu gejolak antara umat Islam dan umat Kristen. Rangkuman sejarah mengatakan bahwa mulanya Islam dan Kristen di Aceh memiliki hubungan yang harmonis. Hal ini dapat kita lihat dari adanya pembangunan gereja pertama yang masih terbuat dari kayu di Kuta Karangan. Kayu-kayu tersebut merupakan hasil pertukangan dari seorang haji asal Aceh sendiri. Tidak hanya itu, di desa Lipat Kajang yang adalah pemukiman Muslim dan pemukiman Kristiani, terdapat seorang raja bernama Dayu. Raja Dayu setiap tahunnya saat bertepatan dengan tahun baru selalu mengunjungi umat Kristiani untuk menyampaikan salam supaya hidup rukun berdampingan. Umat Kristiani pun menyambutnya dengan hangat. Hal harmonis lainnya yang termuat dalam rangkuman sejarah yaitu ketika umat Islam menunaikan sholat Id di masjid, para pemuda Kristenlah yang menjaga keamanan kala itu. Namun pada tahun 1979, konflik mulai terjadi antara Islam dan Kristen di Aceh Singkil. Hal itu bermula dari adanya pembangunan GTI atau Gereja Tuhan Indonesia, serta adanya isu kristenisasi kala itu. Isu tersebut membuat umat Muslim bereaksi, dan tidak lama setelah itu terjadilah aksi pembakaran gereja. Kaum minoritas Kristen tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan Aceh didominasi oleh penduduk Muslim yang kental dengan syariat Islamnya. Aceh juga dikenal merupakan kawasan istimewa dikarenakan masih mempertahankan bentuk kerajaan atau tradisi. Dari peristiwa pembakaran gereja tersebut, lalu pada 13 Oktober 1979, diakhirilah konflik tersebut dengan dibentuknya kesepakatan Ikrar Kerukunan Bersama. Setelah konflik pada tahun 1979 selesai, pada tahun 2001 muncul kembali konflik serupa. Gejolak ini terjadi dikarenakan semakin berkembangnya kuantitas umat Kristen, sehingga umat Kristen membutuhkan tambahan jumlah gereja untuk beribadah. Kendati demikian, umat Muslim masih memberikan toleransi terhadap kaum Kristen dengan menambah 1 gereja dan 4 undung-undung atau gereja kecil. Kemudian, umat Kristen berjanji akan siap membongkar sendiri bangunan gereja jika jumlah gereja melebihi kesepakatan yang telah disahkan bersama kala itu. Namun pada tahun 2012, terdapat isu beredar di mana-mana bahwa telah terjadi pelecehan kepada umat Muslim di Singkil. Dan juga terdapat isu lainnya bahwa adanya pembakaran gereja yang dilakukan oleh umat Muslim. Namun berita-berita tersebut nyatanya tidak ada. Seiring berjalannya waktu, FPI atau Front Pembela Islam melakukan demonstrasi dikarenakan banyak pembangunan gereja yang dipandang melanggar ikrar perdamaian. Memasuki tahun 2015, tepatnya pada tanggal 13 Oktober, terjadi kembali konflik pembakaran gereja. Ketika ketegangan itu berlangsung, terdapat 1 korban meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka dari pihak Muslim. Hal ini dikarenakan adanya penembakan dari pihak Kristen menggunakan airgun rakitan.
Akar penyerangan terjadi dikarenakan umat Kristen termotivasi dari selebaran yang dikeluarkan oleh GKPPD atau Gereja Kristen Pak Dairi serta ditandatangani oleh pimpinan pusat GKPPD. Selebaran tersebut berisikan untuk melakukan perlawanan terhadap umat muslim yang isinya tertulis sebagai berikut. 1. Adanya ajakan bagi umat Kristen untuk melakukan perlawanan terhadap Islam. 2. Menghembuskan semangat keberanian dengan kata-kata bahwa Islam Aceh Singkil tidak seperti dulu lagi. 3. Umat Kristen di seluruh Indonesia akan membantu perjuangan dari Kristen di Aceh Singkil dalam hal apa saja. 4. Ambon yang dahulu hampir 80% Muslim bisa kita hancurkan. Mengapa dengan Aceh Singkil yang hanya kawasan kecil pun kami tidak takut? Dari adanya rangkuman konflik di masa lalu, maka bentrok antara dua agama ini tidak dapat dihindari lagi. Pembakaran gereja Sukamakmur pada tahun 2015 menjadi awal terhadap apa yang disebut sebagai konflik Aceh Singkil. Kerusuhan pecah setelah massa yang terdiri dari sekitar 600 orang membakar sebuah gereja Protestan dan lalu bergerak menuju ke gereja kedua. Polisi dan tentara dikerahkan untuk mengatasi bentrokan. Setiap gereja di kawasan Aceh Selatan sudah dijaga militer dan polisi. Namun karena jumlah aparat terbatas, maka hanya 20 aparat keamanan saja yang ditempatkan di tiap-tiap gereja. Sementara kelompok yang menyerang jumlahnya mencapai ratusan orang. Dalam bentrokan ini, 1 orang anggota militer mengalami cedera. Sepekan setelahnya, demonstrasi besar-besaran terjadi di mana sekelompok remaja Muslim menuntut pemerintah lokal membongkar sejumlah gereja yang menurut mereka didirikan dan beroperasi secara ilegal. Maka saat itu, setidaknya ada 9 gereja dibakar dan 21 gereja dibongkar lantaran dianggap tidak memiliki izin. Konflik umat beragama di Aceh Singkil ini banyak menimbulkan kerugian, baik berupa material gereja, korban jiwa, dan korban luka-luka. Mengutip dari BBC News, pada tahun 2019, 4 tahun pasca konflik agama yang terjadi di Aceh Singkil, rekonsiliasi masih belum mencapai titik temu. Konflik Aceh Singkil disebut sebagai potret buruk intoleransi di Indonesia, di tengah menjamurnya politik penyeragaman atas nama mayoritas. Masarani Berutu, warga desa Sukamakmur di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, yang juga menjadi salah satu pengurus gereja, mengaku kewalahan dengan banyaknya persyaratan untuk mengurus izin mendirikan bangunan gereja di Aceh. Boas Tumangger, Ketua Forum Cinta Damai Aceh Singkil yang mengadvokasi warga Kristen di Aceh Singkil, juga mengungkapkan persyaratan tentang pendirian tempat ibadah dianggap menjerat umat dan sebagai bom waktu karena acap kali digunakan untuk kepentingan politik. Menurut Abdul Aziz Usman Al-Wariji, faktor utama terjadinya kekerasan dalam agama adalah bahwa konflik itu menunjukkan dan menggambarkan hasrat suatu kelompok yang selalu dipenuhi kekerasan untuk keperluan dasar seperti keamanan dan lain-lain. Kedua, adanya faktor perampasan kebutuhan manusia secara kolektif. Ketiga, adalah faktor pemerintah yang tidak mampu memuaskan keinginan dasar individu dan kelompok identitas. Tentu saja, pemicu dari konflik ini adalah oknum-oknum yang memiliki kepentingan, dan oknum-oknum ini tidak mencerminkan dari agama sesungguhnya yang cinta damai. Itulah cerita dari konflik Aceh Singkil yang berhasil saya rangkum. Mohon maaf jika ceritanya sangat singkat, karena referensi dari konflik ini memang sangat minim. Tapi semoga kalian bisa paham dan dapat belajar dari sejarah kelam ini untuk lebih bertoleransi kepada saudara kita yang berbeda keyakinan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Terima kasih sudah menonton. Do you
Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Do you know the Muffin Man who lives on